Channel Baladas CH Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu FR untuk guru SD, teman-teman. Kemarin sudah tes, dan ini FR-nya yang admin dapat itu tentang ini ya, selesai di sesi 1 ya, tentang RPP, malah nggak ada sama sekali. Tiap hari belajar di YouTube dan Telegram biar satu nggak ada yang keluar bun katanya. Jadi kalau saya tadi tentang pasal-pasal Pancasila, undang-undang, tokoh-tokoh, materi dan matematika tuh paling banyak, cuman dapat nilai 452 katanya. Sudah itu di FRPGSD ini juga ada PPKN yaitu pengalaman sila. Nah, jadi toleransi, undang-undang dikit, sudah itu kebinekaan. Bahasa Indonesia, pernyataan dari bacaan ya, itu untuk guru SD ya. Isi dari bacaan, susunan narasi, eksposisi, kalimat majemuk. Nah, itu semua masuk katanya. Sudah itu ada IPA yaitu hitung gaya aplikasi dalam pembelajaran daur hidup. Dalam pembelajaran sudah itu daur hidup. IPS yaitu tentang kemerdekaan, kenampakan alam. Sudah itu kerja sama ASEAN. Ingat ya, kerja sama ASEAN Indonesia ini ya, apa saja itu banyak ya. Sudah itu MTK, ada itu membaca data, olahraga data, terus pertidaksamaan, masuk pertidaksamaan kata itu ya. Sudah itu ada konsep hitung, X dibagi kurang lebih, sudah itu ada luas bangunan, satu soal katanya. Jadi ini teman-teman, soal ini dipelajari melalui modul kemarin ya, dan juga ada yang masuk ini. Teman-teman mungkin bertanya kenapa seperti ini soal PGSD, karena guru PGSD itu kan pembelajarannya dengan adanya namanya buku tema. Jadi di buku tema itu, tematik itu semua itu ada di sana, yaitu baik itu PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, MTK, sudah itu tentang olahraga, itu semuanya menyangkut di dalam tema. Terus di sini teman-teman sekalian, soal yang tentang PKN, pengalaman Pancasila, silakan teman-teman pelajari yaitu 45 butir Pancasila tersebut ya. Sudah itu ada toleransi ya, toleransi ini semuanya nampaknya banyak yang masuk ya, semua guru masuk ini ya. Terus ada hitungan seperti MTK, kerjasama ASEAN, itu ya harus teman-teman pelajari lagi. Terus ada di sini pedagogiknya untuk guru kelas ini, ada teori Asubela ya. Sudah itu ada Gekne. Sudah itu lupa ya. Ada sintak PBL, pembelajaran basic learning ya. Reinforcement. Sudah itu ada penalaran masa dalam pembelajaran. Jadi ini studi kasus ya, sama halnya dengan soal di SKB pedagogik tahun kemarin. Nampaknya di sini silakan teman-teman belajar yaitu teori Asubela, teori Gekne, teori heuristik, sudah itu teori siapa lagi yang kemarin tuh ya, ada ya yang kemarin tuh banyak sekali teori ya. Terus ada penalaran masalah dan pembelajaran, ini banyaknya studi kasus dalam masa pembelajaran ini tentang pengayaan, penilaian, sudah itu ada yang namanya remedial. Terus ada pemecahan masalah apabila murid-murid kalian itu ada masalah di dalam kelas. Jadi bagaimana cara kalian itu menghadapinya. Itu sudah admin bahas di soal pedagogik admin sebelumnya ya. Terus ada penilaian. Nah, ini kan masuk kan RPP, analisis KD, sisanya aplikatif penalaran dalam pembelajaran. Jadi RPP analisis KD ini yang analisis KD ini teman-teman, ada yang K1, K2, K3 sampai K6 ya. Itu semuanya teman-teman harus memahami bagaimana dalam sistem penilaian dan juga analisis KD tersebut. Itu biasanya penalaran dalam pembelajaran ini banyak studi kasus ya teman-teman sekalian. Lanjut di sini ada juga yaitu tadi yang keluar di teknis ada negara-negara ASEAN ya. Negara-negara ASEAN itu harus yang paling terbaru adalah Timor Leste teman-teman. Sudah itu misalnya apa keuntungan Indonesia masuk ASEAN, persamaan. Sudah itu ada inquiry ya, ini ya problem based learning,
sila-sila. Terus yang paragraf eksposisi. Ingat, paragraf eksposisi itu apa? Sudah itu naratif dan sebagainya. Organ tubuh manusia, jantung-jantung. Terus IPS tentang rumah adat, balok. Sudah itu ada luas permukaan. Itu saja yang saya ingat katanya. Jadi ini teman-teman seperti nampaknya tentang kerucut-kerucut tidak keluar ya teman-teman di soal PGSD tahun ini. Tapi pada tahun kemarin di SKB CPNS itu keluar ya. Ini kemungkinan masuk dalam balok dan luas permukaan, itu semuanya nampaknya guru PGSD mendapatkan ya. Terus ada juga di sini teman-teman IPS itu tentang rumah adat. Jadi tentang rumah adat ini kebanyakan kemungkinan rumah adat dari Indonesia bagian timur, dan juga yang terpenting teman-teman harus tahu yang apa nama itu 34 provinsi itu ya. Sudah itu ada juga di sini ada ya persamaan. Sudah itu inquiry ini ya, inquiry dan problem based learning itu silakan teman-teman pelajari dulu tentang bagaimana teori-teori tersebut ya. Sudah itu ada keuntungan Indonesia masuk ASEAN ini ya. Itu Indonesia itu kerjasama dengan ASEAN ini ya. Keuntungan kita itu bisa membuka referensinya di buku IPS yang di SMP ya. Ini banyak masuk di SMP. Jadi teman-teman sekalian, nampaknya untuk pedagogik ini teman-teman jenjangnya walaupun SD, SMP dan SMA hampir sama ya keluar ya. Dan terus ada ini FRP3K kompetensi teknis, yaitu makna Pancasila kedua. Jadi teman-teman harus tahu apa kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya. Terus lambang sila kelima apa? Ya, jadi teman-teman harus paham dulu yang kemarin ya, yang di TWK kemarin ini dipelajari. Sudah itu ada presiden dengan masa jabatan yang sesuai. Amandemen pasal 7. Ya, presiden dengan masa jabatan yang sesuai dengan amandemen pasal 7 itu ya 2 periode jabatan ya, atau 10 tahun. Sudah itu teori belajar asubela ya, semuanya nampaknya yang asubela ini masuk semua ya. Terus di sini ada organ pencernaan menghancurkan lemak. Jadi ini untuk materi IPA ya. Keliling lingkaran, materi MTK-nya. Sudah itu sintaks kontekstual learning. Nah, ini harus teman tahu ya. SKL ini ya. Sudah itu percepatan gaya menghitung. Sudah itu urutan teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini strukturnya itu ada seperti pernyataan umum, deretan penjelasan, interpretasi operasional. Jadi ada 3 ya. Namun silakan teman buka lagi apa saja urutan dari teks eksplanasi tersebut. Kalau strukturnya itu ada 3. Ini kurang jelas, dia tidak memberikan bagaimana narasinya soal tersebut ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Terus kalau yang makna Pancasila ini teman-teman harus mengingat semua apa namanya butiran Pancasila 1 dan sampai 5 tersebut. Terus teman-teman juga berarti di sini minimal ya untuk pedagogik ini teman-teman betul 15 saja. Namun teman-teman harus mengejar di soal-soal kebidangan teman-teman. Itu di ibaratnya nanti kan itu ada 70-30. Jadi yang untuk kompetensi yang pedagogik ini teman-teman harus betul sekitar 15 soal saja. Sudah itu yang untuk mapel teman harus betul sekitar 50 ya. Jadi itu bisa lolos ya teman-teman. Terus ada urutan teks narasi, orientasi, kompilasi, resolusi koda. Ya, itu guru SD ya. Tahap perkembangan menurut Piaget. Ya, ini Piaget. Menurut Piaget ini ada sosiomotorik, sudah itu ada motorik itu ya. Silakan teman-teman buka itu ya. Sudah itu mengurutkan langkah-langkah kerjasama Indonesia di bidang ASEAN, bidang sosial budaya. Jadi bidang sosial budaya ini kita melestarikan kebudayaan di tingkat ASEAN ya. Jadi Indonesia itu nampaknya kemarin ini isu-isu yang terkini nampaknya teman-teman masuk ya ini ya. Sudah itu menentukan jarak. Sudah itu cara guru kalau nilai evaluasi siswa di bawah KKM ya. Kemarin sudah admin bahas di soal pedagogik
review TO ya. Itu ada di TO1, TO2 ya untuk pedagogik. Sudah itu gaya belajar siswa. Jadi gaya belajar siswa ini kita itu dalam soal ini menurut yang sudah tes itu ada yang dikatakan bahwasanya dalam gaya belajar siswa ini kita harus menggunakan metode yang paling pas apa seperti itu. Jadi kita harus tahu yang namanya dengan ada yang dikatakan diagnosis ya. Kita mendiagnosis dulu bagaimana karakter-karakter siswa tersebut. Jadi itu dulu teman-teman sekalian, untuk soal kemungkinan belum bisa kita buat ya. Namun insya Allah kita akan buat untuk selanjutnya yaitu FR tentang PGSD tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.